diri. Orang-orang yang mendengar itu orang-orang mengajari tengah-tengahnya dari 8 atau 7 dokter. Ini yang dokter 4, dokter 5 ini yang sudah tengah terus. Tapi Musdalifah ini mulai diberangkatkan setelah sebetulnya lepas tengah malam. Ini bisa jauh susu. Saiki jam 11 ini bisa sudah datang. Karena ya bersembilan kendaraan. Ini juga tanggal 10. Sehingga yang tanggal 10 ini yang dilakukan satu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Yang kedua, kalau yang dilakukan dulu, ini yang insya Allah dalam surah Al-Baqarah. Nabi itu pada waktu pagi bermalam semalam suntuk. Yang dilakukan Nabi satu mabit di Musdalifah, yang kedua sholat maghrib dan isya beliau lakukan di Musdalifah di jamak dan di kosong. Dan setelah itu beliau tidur semalam suntuk. Paginya setelah sholat subuh awal beliau berjalan menuju Mas'aril Haram. Dan di Mas'aril Haram ini beliau berdoa. Nah, setelah agak terang padang, beliau baru berangkat menuju ke Jamarot. Menuju ke Mina langsung ke Jamarot. Sehingga tepat waktu buka beliau sampai di Jamarot. Ada 10 ya, yang saya katakan yang dilakukan Nabi nanti pendengar semampunya menurut ketentuan yang ditentukan oleh pembimbing masing-masing. Jadi siji Nabi itu maghrib Musdalifah, yang kedua di situ beliau sholat maghrib dan isya, kemudian tidur. Paginya setelah salat subuh beliau menuju ke tempat yang disebut Mas'aril Haram. Sekarang kita lihat masjidnya, dan dari tempat kita tidak apa namanya itu jamaah Indonesia tidak berada di sana. Dan ini tidak dijelaskan dalam hadis. Setelah agak terang karena belum ada listrik waktu itu, beliau baru berangkat menuju ke Jamarot, langsung ke Jumroh Aqobah. Jumroh yang paling jauh, yang paling dekat dengan perbatasan kota Mekah. Beliau yang dilakukan lempar jumroh, hanya Jumroh Aqobah saja. Beliau melempar sambil bertakbir Allahu Akbar. Kalau di riwayat Bukhari itu setelahnya masih ada doanya Allahu Akbar 7 kali. Selesai 7 kali ini beliau kemudian menyembelih hewan, kalau di dalam hadis dinamakan hadyu, karena ini jadi kurban, tapi bukan jam, ya, karena Nabi tidak membayar jam, menyembelih hadyu sampai 100 ekor total. Nah, ini setelah menyembelih hadyu, beliau kemudian bercukur gundul, dan yang bisa dilakukan ada nirokil gundul. Kalau Nabi setelah cukur gundul ini rambutnya dibagi-bagi, sahabat-sahabat yang nanti dibagi rambutnya Nabi. Jadi ini sunnah yang dilakukan Nabi saja, kita tidak perlu atur rambut dengan nomor rambut itu. Rambut itu juga bisa dibawa perang. Nah, setelah beliau ini masih tanggal 10 siang, kemudian beliau menuju ke kemah. Nah, kemahnya sekarang setelah ada masjid dinamakan Masjid Khaif. Nah, nanti kalau di sana akan melihat. Dan kalau pembimbingnya tahu akan dibutuhkan untuk Jamarot, saya juga akan menonton langsung. Dan kemudian namanya tenda, beliau kemudian dahar. Namun
masakan ini terus matang adalah sampai kalau di hatinya Jabir di kitab yang terbaru ini ditulis dan muntahnya dimasak pakai kuah. Nah, kalau yang ahli-ahli hadis mengatakan disunahkan menunjuk kuah. Ini yang dilakukan Nabi yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Setelah itu beliau langsung menuju ke Mekah. Di tanggal 10 Zulhijjah banyak banget yang Nabi menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah sebagai tahallul sani yang tadi melempar jumrah, menyembelih, bersyukur atau melempar jumrah dan bersyukur. Itu tahallul awal. Kalau itu tidak usah mundur. Kamu ngaget. Kemudian setelah selesai mandaan, beliau menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Beliau tawaf tujuh apa namanya? Putaran. Tawaf atau 7 kali putaran ya. Dan selesai tawaf ifadah, beliau tidak disebutkan itu tawaf duduk atau asal orang. Tapi kemudian beliau langsung yang disebutkan tadi ini kembali ke Mina. Jadi Nabi tidak melakukan sa'i. Dan awal dia sa'i betul. Sa'i antara kita masuk. Kenapa? Karena sa'inya Nabi sudah dilakukan ketika baru datang masuk Mekah bersama dengan tawaf qudum. Tawaf Ulang itu dalam bahasa Arabnya dinamakan tawaf. Kemudian kami sampaikan yang nanti yang bisa dengan melakukan penyelenggara asman tidak itu memaksakan diri habis lewat sebelum dan pergi ke Mekah karena tidak ada kendaraan yang mengantar ke sana. Kendaraan kita tidak ada program yang terkait mengalami tawaf di Pando. Kalau naik ojek ada jarak. Ada. Ini enten nggak nih? Enten ada. Bayarnya orang umum. Mobil itu mintanya 500 real. Tak jalan 500 real. Lampeng ke buling tangan itu tadi. 2 juta ya. Jangan itu direkawan tekan masjid. Kenapa? Karena jalanannya macet. Kalau macetnya lama benar diturunkan di tengah jalan. Kalau yang ini terlalu kagian kehamilan tidak usah dilakukan. Mereka menurut nanti diprogramkan oleh pemerintah dan yang dipakai oleh ketua di keluarga itu ada namanya TPHI dan TPIHI. Yang ngatur tentang ibadah ini nanti adalah TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Yang ngatur perjalanan haji dan sebagainya jadi TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Kata sudah tidak terlalu panjang. Monggo, sinten malih? Monggo, pinara. Nggih, monggo. Mungkin sedikit saya tambah. Kali pinara. Semua sudah dijawab oleh Pak Haji Subari. Monggo pinara. Saya hanya ingin menandaskan. Pertama, setelah kita umroh, apa yang dilakukan ketika kita berada di Makkah? Nah, biasanya itu macam-macam nanti artinya datangnya sesuai dengan kloternya masing-masing. Nah, ada bagian yang kloter awal itu betul-betul di Mekah itu lebih dari 20 hari.
panjang banget sebelum haji. Lah, maka di sini yang sangat penting untuk kita camkan bahwa kita niat dari rumah itu niat ibadah. Ini dulu niat ibadah, sehingga di sana waktu yang panjang itu gunakan yaitu sebisa mungkin untuk melaksanakan ibadah. Kalau kebetulan tempat kita agak dekat dan mudah jangkauan ke Masjidil Haram, biasakan sholat itu di Masjidil Haram. Tapi kalau jauh nanti bisa diatur. Sekarang ada bis. Ini yang lah biasanya ada orang-orang yang kemudian tidak sabar. Lah aku ngopo nih gini. Nah, ngoten niku ada. Tapi dengan kita niat untuk ibadah dan kita datang ke Masjidil Haram, insya Allah yang biasanya yang awalnya tidak kerasan, ketika kita sudah beberapa kali melaksanakan sholat jamaah di Masjidil Haram, itu rasa kita akan merasa nyaman dan tenang. Maka mungkin ketika kita masuk ke hotel pertama, itu kita bisa menggunakan doa itu, ya, Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu supaya kita minta di tempat di mana aja rasanya itu nyaman dan berkah, diberkahi oleh Allah. Kadang walaupun hotelnya enggak bagus, tetapi kalau Allah itu memberkahi tempat kita, maka kita akan nyaman rasanya di situ dan akan nyaman untuk beribadah. Ini mungkin tambahan saya. Pertama, kaitan dengan waktu-waktu yang mungkin panjang di sana. Ya, boleh saja kita melakukan yang jaiz-jaiz. Tapi ingat, meskipun itu tidak ada dam, ya, ketika kita itu melaksanakan kemaksiatan, tapi jangan dilakukan. Ini. Jadi niatkan dari sejak di awal, dari rumah kita ke sana niat ibadah. Ini. Kemudian yang kedua, saya menggarisbawahi sampaikan Pak Haji Subari yang berkaitan dengan kita pakaian umrohnya, pakaian ihramnya kapan? Nanti di sana ada yang ngatur. Kita kalau mau persis dengan Nabi sekarang ini nggak bisa, karena nggak ada yang naik onta. Naik onta nggak mungkin ini, nggak mungkin, bahkan nggak boleh, nggak mungkin dan nggak boleh. Maka sebisa mungkin kita itu melaksanakan yang bisa untuk kita lakukan. Ada yang pakai tarwiyah itu tadi, kemudian biasanya berangkatnya yang namanya tarwiyah itu tanggal 8. Hanya karena bisnya itu untuk di siang hari, maka kita yang melakukan tarwiyah itu biasanya tanggal 8-nya masih malam gitu. Karena itu nanti jatah bis itu yang utama adalah di siang hari. Dan itu bayar, ya, itu bayar sendiri. Ya, kemudian yang kita mengikuti program pemerintah, maka Anda ikuti pengumuman dan aturan undiannya. Jadi kalau memang undiannya nanti kamu berangkat ke Arafah itu 4 sore, nggak usah pakaian pagi, ya kan? Nanti sumuk lama nggak enak, kan gitu. Maka kalau misalnya jatahmu engko jam 4 sore, ya kira-kira nanti jam 3 kita mulai berpakaian ihram. Lah niatnya nanti ketika kita mau berangkat itu. Jadi lihat itu ya, nanti itu sudah ada pengumuman nanti. Kalau memang diberangkatkan jam 11 siang di tanggal 8 itu, ya sebelum itu kita mandi dan seterusnya kita berpakaian ihram. Mungkin ini waktunya gitu. Biar nanti kita, karena terjadi berangkate arep maghrib mulai isuk wis neng ngarepan di depan hotel siap-siap. Lah ini biasanya akan sering terjadi nesu-nesu. Nah, ini berat lagi, nggih. Iki jadi ikuti itu kita. Ini yang kedua, saya menggarisbawahi. Kemudian yang ketiga, ketika kita tanggal 10, ya tanggal 10 tadi yang disampaikan Pak Haji Subari ini yang dilakukan Nabi,
Dan sekarang ini jumlahnya orang nggak seperti zaman Nabi. Sekarang jumlahnya orang itu banyak sekali, yang terjadi adalah kemacetan-kemacetan. Nah itu kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Maka kita bisa, yang utamanya malah kita mengikuti yang disarankan saja. Di sana nanti ada pembimbingnya, disarankan supaya kita nanti lebih enak. Misal ketika tanggal 10 itu yang afdol adalah balang jumroh itu pagi waktu duha. Nek kuwabeh berangkat waktu duha mungkin akan berdesak-desakan yang luar biasa, maka di sana nanti akan diatur. Sayogjanya wong Indonesia ki wonge cilik-cilik. Nek didu karo wong kono mesti kalah. Melaku bareng ngono iso kesrempang niku nggih. Mula teng riku terus diatur sedemikian rupa, maka bisa balangnya itu engko wae. Itu sesuai dengan jadwal ngoten mawon. Tapi nggih ada nek sing wis muantep karena sudah pengalaman, aku berangkat sendiri pagi duha lah itu sangat bisa. Tapi nek jadi pembimbing, wah nggawa wong misale dari Aisyah misalnya berapa? 150 ngomong gowong 150 gitu. Dari situ maka mengawasi sejumlah itu kayak wonge desak-desakan kayak gitu, ini sangat riskan. Maka biasanya akan diatur sedemikian rupa, kira-kira sing longgar engko jam pira. Nah, itu sing longgar jam pira. Demikian juga dari KBH lain, meskipun di sana ada TPHI, IHI ya, itu biasanya karena cuma satu orang, malah kadang-kadang yang dari situ malah manut pembimbing dari KBIH biasanya. Mula jenengan mangke ya wis mengikuti pembimbinge piyambak-piyambak ngoten mawon. Mungkin tambahan kula niki biar kita aman. Memang kita afdol itu penting. Tetapi kalau kita tidak mampu atau tidak memungkinkan, maka kita ambil yang paling aman. Paling aman ngoten. Nah niku afdole waktu duha betul. Waktu duha betul. Kemudian ketika kita setelah lempar jumroh, kemudian kita menyembelih. Kadang-kadang kita menyembelihnya sekarang ini nek bareng-bareng kabeh ini yo angel. Mula kadang-kadang kita sering kita pasrahkan saja. Kita sudah, karena kita tamatuk biasanya itu ada dam. Kalau Nabi tadi bukan dam tetapi kurban hadyu. Lah kita biasanya yang banyak itu adalah dam. Maka nek kuwabeh arep moro apa kudu mboten nggih. Tidak harus kita nek dipercaya ngoten nggih, mpun ngoten mawon.